Hah? Siapa yang peduli? Ayo, ada yang peduli? Hah? Kita udah berjuang. Kita udah berjuang. Guru-guru kita udah berjuang. Semua doa sudah kita lantunkan. Ada mereka mau ganti, malah dia mengatakan, kau protes sana, aku sampaikan sana. Dengan mudahnya mereka menjawab seperti itu. Sementara mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana asal kata itu kalian ambil. Ada yang mengatakan, ya orang Kristen di sana kan juga menggunakan kata itu. Terus kita ingin membiarkan hal ini. Jujur saya katakan, kami yang memperjuangkan ini hanya ingin merebut keagungan Allah. Hanya ingin merebut hari yang diciptakan oleh Sang Maha Suci itu kembali suci. Jangan dinodai dengan mengatakan pencipta langit dan bumi punya anak. Kalau dewa punya anak, no problem, silakan aja. Itu akidah. Ini bukan karena kebencian. Bukan. Ada hal apa kita benci, silakan aja. Kita iri. No. Tidak ada sedikit pun irinya. Dari dulu mereka nyaman kok beribadah. Kita hanya ingin merebut momentum yang bahagia ini. Kita ingin mengembalikan marwah pencipta langit dan bumi yang telah dikatakan memiliki anak. Tidak ada karena tendensi. Toh kita tidak mengganggu mereka, bukan? Kalian silakan merayakan ibadah kalian, kami juga merayakan ibadah kalian. Bukankah itu kompak? Seperti kita libur, mereka ke gereja hari Minggu, kita kemudian libur, kita tidak ganggu ibadah mereka, bukan? Dimana kita mayoritas harusnya kita libur di hari Jumat, kan? Tapi kita nggak pernah protes. Kita ikut aja hari Minggu, ayo libur hari Minggu, ya sudah kita libur hari Minggu. Dan kita tidak pernah mengganggu mereka. Justru ini adalah hal positif bagi mereka. Kenapa? Ketika seluruh umat Islam pada hari yang sama di masjid, mereka aman beribadah. Tidak ada ancaman lagi yang membom. Seluruh umat Islam kemudian di masjid pada hari itu berzikir. Mereka tidak akan terganggu. Dia mau salto-salto, dia mau jongkar balik, terserah urusannya. Toh umat Islam semua konsentrasi dalam ibadahnya. Siapa lagi yang mau dituduh ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif? Gak ada lagi, kan? Kita lagi tidak memberatkan aparat untuk menjaga rumah ibadah mereka. Kenapa umat Islam semuanya sudah ada di rumah ibadahnya? Siapa yang mau dituduh lagi? Siapa lagi yang mau dikambing hitamkan oleh mereka? Dan yang terpenting kemudian, kata Quran, iblis itu lihai dalam menyesatkan anak manusia. Dan tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Karena mereka menyembah sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai iblis yang durhaka. Mereka akan berupaya sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Iblis maksud saya. Iblis ini akan sebisa mungkin menyesatkan anak keturunan Adam. Itu udah pasti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, ini saya tidak sepakat ya. Hari ini mungkin iya adikku. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang hadir, yang lahir baru seperti kita memperjuangkan akidah. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, Anda lihat video yang tadi, yang saya minta Adinda Ripat tunjukkan. Itu hari Natal loh. Baca Al-Quran di gereja loh. Coba, anak-anak kita yang tidak pernah tersentuh Al-Quran, yang hidup orang tuanya tentang dunia. Anak-anak kita yang tidak pernah menjamah Quran, begitu hidup mereka bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, sangat boleh jadi mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana Bible. Yang tadi itu juga, yang ada YouTube-nya itu juga baca Quran. Baca Quran pada saat perayaan Natal itu. Itu yang perlu dipahami adikku. Jadi bukan hanya sekedar hari ini kita pikirkan. Kita pikirkan ke depannya bagaimana. Apakah ada yang mempertanggungjawabkan kemudian? Ya. Apakah ada yang bisa mempertanggungjawabkan akidah anak-anak kita ke depannya bisa terjamin tidak terganggu? Saya khawatir. Saya khawatir. Oleh karena itulah adikku saya katakan bahwa sekali lagi saya mewakili tim yang melakukan kegiatan ini. Saudara-saudaraku Kristen, jangan Anda khawatir. Kami tidak akan mengganggu antum. Tidak akan.
hanya ingin hari itu kemudian kami juga melakukan hal-hal yang positif. Pada saat kalian mengatakan melakukan hal positif, kami juga ingin. Kenapa hari itu? Latar belakangnya Al-Quran. Kami takut bumi ini terbelah. Kami takut langit ini pecah. Dan kami takut gunung-gunung ini meledak semuanya. Sudah terjadi baru-baru ini kan. Setiap mendekati tanggal itu, kenapa? Mungkin Tuhan marah karena semua diam. Bahkan ada tokoh yang mengiyakan, ingin ikut sama-sama merayakan. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi kan? Karena itu ayat suci Quran. Kalau kita beriman kepada firman Allah, Al-Quran surah Maryam 89 sampai ayat 91. Coba tanya nih. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. Yang kita sembah adalah ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim kan? Dan itu yang mereka katakan turun ke bumi menjadi Tuhan mereka kan? Berarti benar Quran. Jelas Al-Quran itu benar. Hampir saja kemudian langit ini runtuh karena perkataan mereka. Itu latar belakangnya adikku, bukan karena kebencian. Jadi saudara-saudaraku Kristen, silakan Anda melakukan itu. Kami tak ada tendensi, punya niatan, punya rencana apa-apa, enggak. Semata-mata hanya untuk merangkul teman-teman kami yang mu'alaf. Kalian tidak sendiri, ada kami yang memperhatikan kalian. Itu adikku, bukan tendensi kebencian. Bukan sifat-sifat kita di Islam untuk membenci mereka, enggak. Justru kita tidak perlu mengamankan rumah ibadah mereka. Dengan kita mengajak semua pemuda, semua orang-orang ada di Islam ke masjid pada saat hari yang sama, mereka sudah aman. Karena mereka mengatakan dari kita lah yang melakukan hal-hal yang tidak baik pada saat hari rayanya. Tidak perlu lagi, polisi nggak perlu lagi mengamankan. Karena kita sudah kumpul di rumah ibadah kita memuji Tuhan kita juga. Untuk kemudian ketika mengatakan pencipta langit dan bumi punya anak, di masjid kita gaungkan La ilaha illallah lam yalid wa lam yulad. Mungkin itu bisa menjadi obat supaya musibah bencana itu tidak datang. Saya kira begitu dari saya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan adekku. Oke, saya sebagai moderator mengambil alih kembali. Baik, sikap secara pribadi teman-teman. Pertama, Masya Allah, Subhanallah. Sudah lama, terakhir beberapa waktu dulu di Zoom kami dinasihati Bang Zuma, kami bicara internal karena Bang Zuma sibuk membubuki Oten. Saya merasakan ternyata hikmah dari perbedaan Nandar dan Bang Zuma adalah saya akhirnya kembali merasakan bagaimana Bang Zuma menyirami kolbu kami untuk mengangkat kembali giroh kami dalam berdakwah. Subhanallah, berarti ada hikmah di balik semua ini. Masya Baik, saya Allah. sebutkan sebelum saya persilakan Nandar untuk menyampaikan lagi mungkin tanggapannya. Saya membuat sebuah pernyataan pribadi. Pertama, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Saya dapat pembelajaran dari apa yang Nandar sampaikan. Ada yang saya sepakati pernyataan Nandar. Namun saya pun banyak mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan Bang Zuma. Pun banyak yang saya sepakati. Maka saya Unirifa secara pribadi memilih jalan adalah di tanggal 25 Desember. Jikalau saya waktu itu bersama Bang Zuma, maka saya rayakan. Kalau pas sama Nandar, saya nggak rayakan. Nah, ini saya lebih aman. Kenapa? Pertama adalah saya mencintai mereka sebagai guru panutan saya, abang dan adik saya yang mencintai saya lillahi ta'ala, dan begitu pun cinta saya karena Allah kepada mereka. Saya tak mampu berpisah dengan mereka berdua dalam ranah jamaah perapologetan, karena mereka keluarga saya, mereka guru-guru saya, mereka panutan saya. Jadi saya memilih untuk aman. Kalau lagi sama Bang Zuma, ikut Bang. Kalau lagi sama Nandar, nggak ikut. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Karena saya juga gitu, kadang kunut, kadang enggak gitu ya. Tapi saya banyak dapat pelajaran dari Bang Zuma. Poinnya adalah mereka telah lebih dahulu merendahkan ritual keagamaan kita. Tadi video yang ditunjukkan Bang Zuma kepada saya itu menampar kita yang terkadang terlalu bertoleransi kepada mereka. Seandainya banyak yang mengangkat bahwa kita dikatakan intoleran karena mengadakan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, pada dasarnya justru sebaliknya.
kita sudah sangat lama sekali sangat bertoleransi. Baik, itu tanggapan pribadi saya supaya saya juga menyampaikan apa yang saya pendam. Baik, saya serahkan kepada Yonatan Nandar kembali. Silakan Nandar besarkan antum dengan Bang Zuma supaya antum mungkin menanggapi. Semoga apa yang kita pertontonkan kali ini menunjukkan bahwa kita dan Kristen berbeda. Kristen sibuk berantem karena donasi, kita sibuk saling bertausiah ketika kita berbeda pandangan. Subhanallah. Masya Allah. Silakan Nandar. Insyaallah. Memang kalau kita mendengarkan Guru Ndak Juma ya atau Bang Juma ini bikin hati kita terenyuh ya, bikin seperti mendengarkan Ustadz sejuta umat, Kiai sejuta umat, yaitu Kiai Jainuddin MZ. Masya Allah luar biasa Guru Ndak, abangku luar biasa. Apa yang antum sampaikan ini sangat menggugah hati kami. Namun saya tetap berpendirian yang berbeda dengan abangku, tidak masalah, karena jangankan kita ya, pendahulu-pendahulu kita Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah dengan Syekhuna Hashim Asy'ari aja berbeda. Kemudian Imam Maliki dengan Imam Syafi'i aja berbeda. Kita bertemu bersama niatnya nawaitu karena Allah, ana uhibbuka fillah, abangku Abang Juma. Bahkan saya sering menyampaikan, saya tidak ada tendensi kebencian kepada siapapun, dan Allah tahu hati saya, niat saya tidak untuk kemudian mengkritisi pribadi, bahkan saya tidak pernah menyebut nama Abang Juma, itu nggak pernah. Ya, saya murni niatnya hanya karena Allah, dan Allah tahu isi hati saya tidak ada niatan untuk menyerang pribadi, untuk menyerang kelompok, untuk menyerang golongan. Saya hanya kemudian ittiba kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga banyak sahabatnya yang dulu kafir Kristen. Ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Tamim Az-Zari, kemudian ada sahabatnya yang dari Yahudi yaitu Abdullah bin Salam. Tetapi ketika hari tanggal 25, karena hari perayaan 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari itu kan diinisiasi oleh Kaisar Agung, yaitu Konstantinus Agung pada tahun 336 atau 325 Masehi. Jadi tetap kita berjuang karena Allah, kita bertemu karena Allah, hilangkan segala kebencian, hilangkan segala di antara teman-teman semua. Karena ingat, orang pertama yang menghubungi saya ketika saya hilang itu Guru Ndak Juma, Bang Juma dan Unirifa. Itu orang pertama dan kedua. Saya tidak membenci Guru Ndak, bahkan saya adalah orang yang mengagumi beliau karena kontribusinya kepada umat sangat luar biasa sekali. Bentuk kekaguman saya kepada beliau ini, saya aja sekarang memakai kaos Guru Ndak Juma gitu kan, luar biasa. Jadi tetap Guru Ndak, abangku yang saya cintai, saya tetap berpendirian teguh, dan saya tidak sependapat dengan harimau alam sedunia. Adapun dalil-dalil yang Guru Ndak Juma sampaikan saya terima sebagai khazanah keilmuan. Tetapi kata Rasulullah, tinggalkanlah perdebatan, meskipun kamu benar, maka Allah akan menyediakan surga untuk kamu. Saya tidak mungkin berdebat dengan orang yang sangat terkenal, dengan Guru Ndak kita semua, dengan panglima perang berdebat kita. Kalau saya ini orang baru, saya hanya remah-remah, tapi Guru Ndak Juma sudah banyak memualafkan, dan beliau ini adalah panutan kita semua. Saya tidak akan mendebat abang, saya sudah menyampaikan dasar-dasar dan dalil-dalil, juga abang, dan juga abang juga sudah menyampaikan. Jadi kita hanya islah, berdamai, tanpa saling menyakiti, tanpa saling kemudian memusuhi. Karena ana uhibbuka fillah, saya mencintai abang dan rekan-rekan semua karena Allah. Begitu bang, terima kasih Uni. Oke, mantap. Saya ambil alih lagi. Subhanallah. Lagi-lagi saya mendapatkan pembelajaran di sini ketika ternyata bahkan di Islam itu perbedaan pendapat rahmat. Gara-gara perbedaan Bang Zuma, Nandar dengan Bang Zuma, kami berkumpul di sini. Kalau enggak jarang-jarang Bang Zuma sibuk ngebubukin oten di forum lain. Nah, jadi harus sering-sering beda nih biar kita sering kumpul. Oke, lanjut nih. Sebelum saya putarkan lagi ini saya mungkin harus tekankan dulu ke Bang Zuma biar Bang Zuma paham. Ini Nandar ini kan sama saya sudah partneran Bang. Jadi ibarat kata dia dan saya satu, begitu juga saya dan Abang satu. Jadi kita ini tiga-tiganya satu Bang. Satu hakikat, satu esensi ya, dan satu hati. Tapi ada hal yang perlu saya tekankan sebenarnya keluh kesah Nandar ini Bang.
sebenarnya Nandar ini kan menolak untuk ikut merayakan Bang Zuma. Kita lepas dari alasan Bang Zuma dan Nandar. Yang membuat Nandar sedikit agak emosional Bang, karena Nandar itu dianggap netizen tercinta kita, pecinta Bang Zuma, itu adalah orang yang mencoba untuk makar atau mencoba untuk merendahkan atau apa, bukan untuk menyerang abang gitu sebenarnya. Makanya Nandar tadi berulang bicara bahwa saya tidak ada masalah dengan Bang Zuma, saya tidak ada berantem dengan Bang Zuma, karena kita kan tidak tahu Bang, yang nonton kita ini ada orang yang berilmu, ada orang anak umur 18 tahun, ada Uten yang nyamar kan gitu Bang. Maka sebenarnya yang tadi tuh nggak ada ini, cuman kami memang kan kami nggak usah ikut lah gitu kan. Kalau saya kan udah beleng-beleng Bang sekarang, kalau lagi sama abang saya ikut, lagi sama Nandar saya nggak ikut ya kan, biar aman gitu kan. Tapi yang menjadi ini pokok dari Nandar ini adalah dia dan Bang Zuma tidak ada problem. Maka kalau ada misalkannya netizen ada 1, 2, 3 yang bilang Nandar ini cari muka, saya baca itu, Nandar cari muka, Nandar cari polemik sama Bang Zuma, Valen ketiga, logika keempat. Padahal saya tahu akhlaknya beliau ini, Bang Zuma dan Nandar ini akhlaknya baik luar biasa. Saya sedih lihat kita itu saling apa gara-gara cuma beda pendapat. Kita bukan oten. Oke, itu yang mau saya tekankan Bang Zuma kalau tentang Nandar. Karena saya juga berkomunikasi dengan beliau. Nah, kalau Nandar mungkin kalau saya Nandar menangkap Bang Zuma ini begini. Kalau kita Tante Mika, lu kan tadi kan kita menggebu-gebu banget nih. Kita nggak mau karena kita nggak mau menyakiti saudara kita, kan nggak semua yang debat kan gitu. Alasan kita kan yang paling krusial, walaupun kita takut bertasabuh. Bang Zuma sudah paparkan bahwa sudah lama dek, memang mereka tuh udah lama melakukan hal itu. Bahkan mereka baca Al-Quran digabung dengan surat Yohanes di Natalan mereka. Mereka udah lama merendahkan agama kita. Jadi kita juga harus tunjukkan bahwa kita tidak sepakat juga kayak itu kira-kira. Jadi itu teman-teman yang bisa saya ambil dari Nandar. Penekanannya adalah dia tidak menyerang Bang Zuma dan tidak berpisah dengan Bang Zuma, tapi ya memang murni pilihan pribadi. Oke, sekarang saya tampilkan lagi video yang dikirimkan Bang Zuma untuk saya tampilkan teman-teman, biar kita semua belajar ya. Masya Allah, inilah yang disebut dengan perbedaan adalah rahmat. Kalau tidak ada perbedaan ini, maka kita tidak bersama sekarang ini saling memberikan edukasi. Subhanallah, Islam itu keren loh. Jangankan bersatu, berbeda aja rahmat. Ini. Wah, ada musik nih Bang. Ada musik si ini. Di menit keberapanya Bang? Saya nggak perhatikan menitnya dek, coba. Oke. Ada. Dia lagi menjelaskan ya, biar ada musiknya soalnya. Coba saya main. Intinya di situ judulnya apa? Oh, Natal, inkarnasi Allah ya. Tuh. Inkarnasi Allah. Ini ada musik, takutnya nanti abang YouTube kita kena ban. Kita mute dulu aja, tapi kita ambil judulnya aja ya. Nah, ini adalah akun YouTube-nya Rita Wahyu, salah satu orang yang dianggap akademis di dalam kekristenan teman-teman. Dan di sini judulnya adalah Natal adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Ini silakan Bang Zuma paparkan, dan ini luar biasa ya kalau kita tahu ini penistaan sekali. Silakan Bang Zuma. Iya, itu dia kalau misalnya kita, ini dari saya ya, karena dunia kita kan dunia apologet perbandingan agama. Jadi kalau misalnya kita diam dalam arti kata bukan melakukan tindakan yang negatif ya. Diam dalam arti kata beristighfar, kita harus beristighfar nih. Dan tindakan istighfar kita itu, ketakutan kita kepada Allah itu ya dengan berkumpul dengan teman-teman para mu'alaf. Itu. Bayangkan aja. Hari itu disebut hari inkarnasinya pencipta langit dan bumi yang kita sebut dengan Allah. Terus kita nggak merasakan apa-apa gitu. Malah kita masih menjaga perasaan mereka. Padahal kita tidak ngapa-ngapain. Kita hanya ke masjid, rumah ibadah kita. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita muslim. Kita baca kitab suci kita. Kita berzikir dengan bacaan-bacaan yang ada yang kita yakini sebagai doa-doa dalam agama kita. Kita nggak ada nyakitin mereka. Tetapi kita takut untuk melakukan itu. Hanya ingin menjaga perasaan dia. Padahal hari itu adalah hari di mana Tuhan kita dikatakan berinkarnasi. Ya nggak apa-apa sih, kita beda pendapat. Itu masing-masing kita punya pandangan.
Hanya saja kalau hal yang puncaknya itu kan kalau Nabi Muhammad dihinakan, Nabi Isa dihinakan, itu kan udah lumrah. Ini pencipta langit dan bumi yang maha suci direndahkan dalam perspektif Islam di tengah-tengah mereka, lantas kita mengatakan, oh saya tidak mau ngambil tindakan apa-apa, saya takut menyakiti hati perasaan saudara-saudara saya. Silakan. Kita masing-masing kembali kepada Allah kan gitu ya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan kemudian ketika kita melihat kemungkaran apa yang kita lakukan. Ketika kemudian kita melakukan sesuatu tindakan yang menurut kita itu mungkin merusak hati orang lain yang beda akidah dengan kita, ya silakan. Padahal tujuannya sebenarnya adalah itu tadi. Saya sendiri tujuannya adalah dari aspek Islamnya, dari aspek saudara kita Kristen, kita tidak mengganggu mereka, kita tidak mengancam mereka, kita tidak merusak tatanan agama mereka. Jadi ketika kemudian orang-orang kafir berpesta atas kemungkaran Allah, maka saya beranggapan sebaiknya kita ini ngapain pada saat melihat kemungkaran itu. Setelah tahu akan murka Allah di dalam Al-Quran surah Maryam yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, alasan saya yaitu saya harus mengajak teman-teman muslim ke masjid, kemudian berzikir, baca Quran, perbandingan antara agama satu dengan agama yang lain untuk menghindarkan anak-anak kita dari pemurtadan. Lalu kemudian berzikir, saling mengingatkan, ya, menjalin silaturahmi daripada kosong, tidak ada dibuat dan seterusnya. Dan saran saya, Dinda, kalau misalnya adik saya ini sampai selama-lamanya tidak ingin berubah pikiran, ya silakan aja mengambil satu kegiatan positif, misalnya memberikan santunan kepada anak-anak yatim atau memberikan kajian-kajian, baca-baca Quran dan seterusnya. Hindarkan dulu berdialog hari itu, berdebat hari itu. Baca Quran kita. Buka komal saya datang, kita baca Quran. Kalau sudah kegiatan-kegiatan selesai di offline, antum buka komal kita baca Quran sama-sama, ayo buka Quran sama-sama. Ya, karena ya ngeri juga kalau saya baca Quran surah Maryam ini dari Bang Blender yang pertama tadi, kekhawatiran beliau, ketakutan beliau, kemudian saya sepakat ketika dia menyampaikan ke saya, Bang Suma gimana dengan ayat ini, saya perhatikan, oh iya memang cocok ayat ini, memang yang mendasari kita kemudian untuk melakukan hari mu'alaf. Karena mengingat musibah-musibah yang terjadi acap kali, ya bukan karena kebetulan atau karena kita memframing dia, tapi ya Al-Quran kan sudah mengatakan itu, jadi kita nggak bisa menolak karena kita beriman kepada Quran. Seperti itu adanya. Mungkin itu dari saya, adik-adik sekalian. Kalah PK, kalah koin. bukan. Nandar, kalah PK, kalah koin. Siap, Ustaz Felix mau bicara, silakan Ustaz. Oke, saya akan sampaikan yang mau bicara di sini ada beberapa orang, mungkin kita persilakan dulu Ustaz Felix, teman-teman. Monggo. Kores mau naik katanya. Siap, Ustaz Felix, silakan Ustaz. Kores tadi udah saya undang, tadinya mau debat 2 lawan 2. Ya kan, Bang Zuma featuring Kores, aku sama Nandar. Tadinya kita mau saling bubuk-bubukin, tapi nggak jadi. Nggak seru. Gimana sih lo? Masa kita debat sama guru-guru kita? Gimana sih lo? Iya, tadi kan gitu nih, Kores gini nih chat. Sini Pin, lu sama Bang Zuma, gua sama Nandar. Bubuk, kalau PK, kalau koin. Kata Kevin, nggak bisa lah. Guru Zuma, koinnya no counter. Ya udah nggak. Siap. Silakan. Bubuk, Ustaz kalau Felix. PK, kalau koin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam dan taslim kita peruntukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat tersebut tercurah kepada beliau, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian yang masih konsisten dan istiqomah di atas ajaran disampaikan oleh beliau. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Gurunda Zuma sudah datang di sini untuk menjawab semua ya apa yang dipikirkan para netizen di bawah, bahwa ternyata Islam itu indah, tidak ada perselisihan,
antara kami yang tidak, ya Woi, bukan. artinya yang tidak menjalankan hari mualaf dengan yang menjalankan. Kemudian Woi, bukan. ya inilah Dengerin dulu perbedaan antara perselisihan dengan oten, ya sesama oten, Islam sesama Islam. Woi, bukan. Islam sesama Islam itu ketawa-ketawa, ya sejuk. Ya, kemudian tadi dijelaskan Dengerin ini dulu riba, ya. perbedaan itu adalah rahmat. Saya masuk kepada Dengerin apa yang dulu. ingin saya sampaikan. Pertama, Di mute dulu. ya, saya di sini walaupun saya berbeda dengan Guru Ndasumah dengan teman-teman yang lain dalam memperingati Hari Mu'allaf. Ya, pertama tentunya saya juga secara pribadi ya sudah mempertungkan secara mendalam, mungkin tak usah saya panjang lebar. Ya, kemudian saya teringat ya, ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan Umar bin Khattab tentang persoalan Khalid bin Walid ketika penyerangan di Persia. Itu Khalid bin Walid dalam buku sejarah yang saya baca, 2 buku sejarah, itu membunbun Khalid bin Nuwairah yang pada saat itu sudah bersyahadat. Kemudian hari itu juga dia menikahi istri Malik bin Hunairah. 2 syariat yang dilanggar oleh Khalid bin Walid. 2 syariat yang sekaligus dilanggar oleh Khalid bin Walid. Dan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq berselisih dengan Umar bin Khattab. Ya. Ketika pada saat itu Umar bin Khattab menyalahkan Khalid bin Walid dan menyuruh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk mencobot ya jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Akan tetapi juga Abu Bakar As-Siddiq berpegang sebuah dalil bahwa haruskah aku menyarungkan pedang Allah yang sudah terhunus. Berarti sama-sama punya dalil. Sama-sama punya pegangan. Sama-sama punya pegangan. Tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab dalam persoalan ini? Umar bin Khattab tetap menghargai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang jauh lebih senior. Dan saya melihat itu ada pada teman-teman semuanya yang ada di sini, luar biasa. Saya salut. Saya salut. Kemudian yang saya tanggapi sedikit dari Bang Zuma. Kami yang tidak setuju dengan peringatan Hari Mu'allaf bukan berarti kami berdiam diri daripada apa yang dibacakan tadi, daripada apa yang mereka sampaikan bahwasanya Allah punya anak. Kita tahu bahwa langit bergetar pada saat itu. Sejak dulu ketika Fir'aun ya mengatakan aku adalah Tuhan kepada bangsa Israel. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan izhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun innahu toga. Akan tetapi Allah membekali Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dengan hikmah, dengan baik. Dan yang kami permasalahkan di sini, walaupun kita berbeda di sini, bukan perayaannya, tapi tanggalnya. Kenapa bertepatan dengan hari besar umat Kristen? Kemudian, mungkin kita semuanya di sini yang biasa berapologet, ya sudah paham, ya, ketika kemudian mereka membuat suatu misalnya Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari murtad sedunia. Mungkin yang kita sudah paham bisa memaklumi, tapi bagaimana ketika kemudian itu terjadi di pelosok? Apa yang terjadi ketika kemudian? Maka itulah yang saya pertimbangkan Guru Ndasumah, maaf kalau saya salah, sehingga saya tidak sepakat atau saya tidak mengikuti tentang perayaan Hari Mu'allaf sedunia. Akan tetapi adapun saudara-saudaraku yang tercinta yang ingin melaksanakan itu, monggo silakan, dan kami tidak akan pernah menghalangi itu, dan ya kami menghormati itu keputusan. Intinya berbeda itu boleh, tapi jangan sampai menjadi bahan untuk kita berpecah belah. Kita tetap bersatu dalam menegakkan kalimat tauhid, lillahi kalimatillah. Karena apa? Saya sudah mengalami yang namanya ya, saya berdakwah itu bahkan saya sudah masuk penjara. Saya masuk penjara 3 tahun karena persoalan tauhid. Maka saya setelah keluar dari penjara, saya lebih jauh berhati-hati. Karena apa? Negara kita negara hukum, tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Mulai dari kecil sehingga muncullah yang besar. Dan jangan sampai ini akan menjadi perdebatan. Mulai dari yang kecil, jangan sampai ini akan tumbuh menjadi besar, maka ini akan menjadi sebuah ritual di hari kemudian nanti. Dan saya sangat khawatir ketika kemudian di hari kemudian nanti ini akan menjadi bahan perdebatan terus.
di antara ya anak cucu kita. Itulah yang saya pertimbangkan Gurunda Suna dan teman-teman yang ada di bawah, sehingga saya tidak menyepakati tentang hari mualaf sedunia itu. Maaf kalau saya salah. Maaf kalau saya salah. Silakan lanjut. Iya, boleh saya bicara? Insyaallah. Silakan Bang Luma. Besarkan Masya yang Allah. setelah ini bicara. Nah. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak atas ilmu ya dari Adinda Felix. Felix ya. Oke, Masya Allah. Saya tidak mendapatkan jaminan. Saya tidak mendapatkan jaminan ke depan kalau tidak ada hari mu'alaf yang diperingati lebih dulu, mereka tidak akan mengambil hari murtad lebih dulu. Karena semua yang ada di kita itu sudah diambil oleh mereka lebih dulu. Jadi kalau kita mengatakan saya takut jangan sampai ke depan mereka mengambil kemudian istilah hari murtad. Sebenarnya bagus. Saya sih setuju-setuju aja. Kalau mereka mengatakan hari murtad sedunia, silakan aja. Silakan mereka peringati hari apa itu. Wah, itu kita tertantang untuk berdakwah. Dan kita lihat kemudian bagaimana manusia berakal itu melihat apakah betul ada yang murtad sesuai dengan yang mereka sampaikan. Kalau kita hari mu'alaf, alhamdulillah ini sudah ada daftar. Ada tadi siang saya sudah dihubungi. Tanggal 25 Desember sudah dimu'alafkan secara offline dan nanti akan kita rayakan tanggal 25 Desember online-nya. Artinya bahwa ketika mereka merayakan hari murtadin sedunia, silakan aja. Kita lihat siapa-siapa aja yang murtad. Dan kemudian kita lihat sendiri siapa-siapa aja yang mu'alaf. Nah, nanti akan teredukasi tuh anak bangsa siapa yang dengan dusta berbohong seperti Yusuf Manubulu. Silakan aja. Dan memang kan dari dulu kan memang sudah kayak gitu mereka kan ya. Kalau dia tidak mengambil lebih dulu ya. Ada satu lagi nih yang kita ambil lebih dulu, itu hari mu'alaf. Kita lebih dulu ngambilnya. Kalau kita tidak ambilnya, dia lebih dulu lagi ngambilnya nanti. Hari murtad dunia. Baru nanti setelah mereka bikin hari murtad, baru kita mau bikin hari mu'alaf. Ya istilahnya silakan aja. Kalau saya juga ditanya sama Dinda siapa? Yonatan Nandar. Kalau ada yang mau mengambil itu gimana bang? Ya silakan aja. Gak apa-apa. Toh misi kita itu bukan untuk berdusta. Misi kita juga bukan memasukkan perayaan itu sebagai perayaan hari Islam, enggak. Hanya sebagai kebanggaan kita untuk menghibur para mu'alaf kita ini saja. Permintaan teman-teman kita yang mu'alaf ini aja ya. Termasuk ketika ada Prof. Menahem Ali datang di tempat kita di gunung itu, saya melihat teman-teman yang mu'alaf ini banyak yang curhat. Ketika ditanyai, oh, saya berpikir, oh iya juga ya. Pada saat mereka Natalan dulu mereka berkumpul bersama dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, suami mereka. Sekarang mereka sendiri. Pada hari itu ya kita harus hibur mereka gitu. Mungkin dengan cara seperti ini. Lantas kemudian kalau dikatakan bahwa hari murtad itu akan digunakan oleh mereka, ya silakan aja. Boleh. Silakan, mau tinggal pilih hari apa gitu. Silakan aja. Tapi ingat, jangan karena kebencian. Jangan ada tipu daya. Jangan karena ingin merusak tatanan. Jangan. Kami melakukan ini dasarnya tadi itu adalah kami tidak ingin hari yang kemudian mereka katakan pencipta dan bumi menjadi manusia, menjadi anak manusia itu, ya kami tidak ingin ikut dalam arti kata diam ketika Allah murka dengan keadaan tersebut. Kami harus mengambil sebuah kegiatan yang positif. Minimal Allah lihat bahwa kami tidak diam ketika orang-orang kafir ini mengatakan Allah jadi manusia, Allah jadi anak manusia dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, kita beda pendapat. Adinda silakan, kami hargai itu. Masya Allah, kita memang harus mengakui bahwa dalam Islam, beda pendapat itu adalah sebuah hikmah, beda pendapat itu adalah sebuah hal yang biasa gitu.
jangan justru perbedaan ini membuat kita saling menyakiti satu sama yang lain kan gitu ya. Masya Allah. Silakan. Selain perbedaan, Alhamdulillah. Bang, sabar dulu ini. Kita ada perbedaan, tapi di selain itu kan kita banyak persamaan, ya enggak? Iya. Betul. Iya. Utamakan yang persamaan itu. Nah iya, satu perbedaan kita 1000 miliar persamaan. Lihat persamaan. jangan Oke. kita lihat yang Insya Allah. perbedaannya, tapi kesamaannya itu banyak. Bubuk. Kita sama-sama umat Nabi Kalau Muhammad. Kita sama-sama berdebat dengan para kafir. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Pelik, terima kasih ilmunya. Poin. Masya Allah. Ustaz Felix luar biasa. Oke, kita sudah ada di sini. Saya mau tanya dulu, Tante Mika, sebelum ke Tante Mika dan Teneng, Ya. kita prioritaskan dulu yang antara Bang Handi dan Bang Blender mungkin. Tapi Ya, ke silakan. Bang Wan ada yang mau disampaikan sebelum ke Bang Blender dan Bang Handi? Bang Ya. Wan ada yang mau disampaikan, Bang Wan? Oke, Bang Wan jawab. Teruskan dulu. Oh, oke, mantap. Siap, siap. Oke, Ini izin ke sedikit. Blender dulu, Nandar. Oh ya. Iya, iya. Apa? Ya, Neng, Teneng. Bunda Neng. Semuanya Gurunda sehat selalu, panjang umur. Alhamdulillah. Silakan Ini Mufti. pernah Bunda mengatakan kepada para mualaf, khususnya anak-anak didikan Bunda itu J, pernah mengadakan satu di Wawa untuk mengadakan muhadharah di tanggal 25 Desember. Akan tetapi tidak terrealisasi karena mungkin kurang kurang koordinasi, dan juga pernah juga tujuan dari muhadharah tersebut adalah Bunda ingin menyampaikan bahwa ayo ini yang jadi MC, ini yang jadi ininya yang jadi baca Qurannya, ini yang jadi paparkan dari bacaan Quran tersebut, yang jadi sari tilawahnya. Itu pernah juga ingin terrealisasi, tapi sampai saat ini belum gitu, Bunda. Makanya dari situ pernah J juga atau yang lainnya juga ya yang didikan Bunda di Ikro itu kapan Bunda ini sampai siapa tuh yang satu lagi yang itu si Novan, saya ingin selalu hadir katanya. Nah, terus lomba azan, ayo adannya adakan gitu, tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisasi Gurunda di hari mualaf sedunia tahun 2025. Wah, Teneng berkhianat, dia Amin. merayakannya. Wah, Kan maksudnya bubuk. kita mendukung kepada Bunda Bunda. Neng, gimana sih? Merayakan Bunda mualafnya. Neng nih. Aduh, kakakku sendiri nih gimana nih? Bukan merayakan. Berkhianat. Merayakan mualaf. Kalah Merayakan TK, Natal. kalah koin, bubuk. Bobok. Bentar, jangan dinonaktifan dulu, jangan. Jadi maksudnya begini, ketika di Nandar nih, di adikku, ayo kita baca Quran. Nah, ketika bersama anak-anak, tampilkanlah itu mereka gitu loh, munculkan mereka gitu maksudnya, bukan dari Aman, aman. Ya, iya. Aman. Aku masa nih orang Mana bercanda aja diambil hati. Bercanda Aduh. Teneng. Turnuhun Aduh, semangat Teneng, masya Allah. Nanti, insya Allah terrealisasi. Nanti koordinasi aja Teneng. Kalau memang butuh Bang Zuma untuk hadir, mana tahu beliau ada waktu atau butuh apa gitu, kabarin aja Teneng ya. Semoga nanti di komalnya itu terrealisasi hari itu ya. Kita support aja pokoknya, apa-apa yang positif kita support. Oke, Teneng, kita lanjut. Silakan besarkan Bang Blender, moderator, please. Aku lagi malas, aku lagi manja, aku lagi jadi MC. Oke. Silakan. Di sini sudah ada Bang Blender nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semua jadi kejadian kemarin ini untuk ke diri saya atau mungkin yang lain. Di tanggal 28 November ya, 28 November kemarin rumah saya terikut kena bencana, salah satu kebanjiran. Oke, yang tidak pernahnya saya alamin itu musibah. Nah, musibah itu sebagai muasabah, walaupun tidak begitu berat, tetapi itu sebagai muasabah karena musibah, ujian. Kemudian di situ kita bermuasabah, introspeksi, kenapa ini terjadi. Nah, ketika saya membaca, ya melihat, ternyata di surah Maryam tadi yang disebutkan Juma, itu salah satu ya. Kenapa juga di setiap akhir tahun, ini dugaannya, ini masih aku mendugaan ya. Ketika aku menguras banjir, aku udah emosi aja nih. Ini kasih orten, karena orten, udah emosi aja aku nih. Udah emosi aja nih, kumaki loten nih. Nah, jadi begitu Gara-gara aku Tuhan ulang menguras, tahun nih. iya, begitu aku selesai, aku langsung berdebat, ku serang semua orten, ku bahas masalah ini. Coba dugaan aku, berikan dugaan aku nih kalau salah, aku bilang. Ini dugaan ya.
Kenapa setiap akhir tahun selalu terjadi bencana? Setelah aku baca data, ada 35 data setiap akhir tahun bencana, musibah. Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Aceh sampai saat ini? Mereka mengungsi, menghilang harta semuanya. Nah, kemudian mereka bertanya, aku juga sebelum itu kutanya dulu ke bagian-bagian orang yang paham dari dinas kehutanan. Bang, seandainya perbuatan manusia itu jahat menebang hutan lindung, apakah efek banjir bandang itu datangnya di akhir tahun? Oh tidak. Kapan aja bisa terjadi katanya. Oke. Nah, kemudian aku bertanya sama Oten, kuserang tuh. 3 hari 3 malam hujan tidak berhenti di kota Medan, Sumatera. 3 hari 3 malam, mendung gelap. Oke. Kutanya sama Oten, coba buktikan kalau dugaan aku ini salah. Tunjukkan dalilnya di mana ada Yesus lahir tanggal 25 Desember. Satu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Kalau misalkan mereka tidak bisa membuktikan, apakah ini sebuah fitnahan terhadap Yesus? Dan ketika ini fitnahan, apakah ini sebuah kejahatan? Kejahatan. Tidak pernah ada, cuma satu-satunya perbuatan musyrik syirik ini yang paling terkejam. Zaman dulu banyak orang musyrik menyembah dewa, menyembah macam-macam, tetapi inilah kejahatan yang paling terbesar, membunuh Tuhan. Ini kita biarkan. Nah, kemudian aku bertanya kepada Oten, salahkah? Salahkah dugaan aku ini? Buktikan kalau dugaan aku salah. Tidak ada kan? Toh kenapa? Kenapa kalau tidak ada datanya? Kenapa tidak kalian lakukan tanggal 24, 23, 29? Kenapa? Kau sendiri Oten, kutanya sama kau. Ketika umur kau, tanggal lahir kau tanggal 23, dirubah sama ke kantor kelurahan tanggal 30. Terima nggak kau? Begitu juga Yesus. Udahlah dia difitnah jadi Tuhan, difitnah juga lahirnya. Ini semua kejahatan loh. Nah, dari situ merujuk kepada surah Maryam. Situ aku menyadarin, kenapa setiap akhir tahun bencana tsunami kita ya. Tapi memang Oten sudah Allah katakan, apapun mereka sampaikan kepada mereka, Allah telah menutup mata hati dan pendengaran mereka. Dan kenapa juga terjadi bencana ini lebih condong kepada umat Islam? Aceh tsunami Islam mayoritas. Kenapa sering terjadi? Karena kitalah sebagai umat Islam yang menyadari sendiri. Kita harus menyadari sendiri sebagai umat Islam, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tidak beranak, melupakan surat Al-Ikhlas. Sampai saat ini nama Allah di dalam Bible mereka belum bisa dibuktikan itu nama Tuhan mereka. Belum bisa dibuktikan nama Tuhan mereka. Nah, makanya ini pembelajaran buat kita. Makanya ketika 3 hari aku gaungkan kemarin, badai mengarah ke daerah Malaysia kemarin itu gelap. Ayo Malaysia, doakan, berdoa kalian, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, Allah sebaik-baik pelindung bencana. Karena jelas dalilnya. Kita mengimani Al-Quran, jelas. Takadur samawati yatafakharna minhu wa tasaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung hampir saja bencana ini. Hampir saja. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tidak pernah para ustadz dan ulama membawa dalil ini ketika bencana. Yang ada dalilnya kemaksiatan, perbuatan manusia. Permasalahan di akhir tahun. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nah, kalaupun ini masalah pribadi, aku terdengar, oh hari mualaf sedunia, keren ini, keren. Artinya apa? Inikah solusi dari kita memohon kepada Allah dengan kesadaran kita sebagai umat Islam? Kesadaran kita lah, bukan kita intoleransi, bukan. Kesadaran kita sebagai umat Islam, jangan terlena dengan ajaran ini, jangan terlena. Ada yang terlena mengucapkan selamat Natal, jangan. Kita meminta kepada Allah, apakah ini peringatan dari tanggal 25 November ke tanggal 25 Desember? Peringatkan ini, 1 bulan loh dikasih peringatan. Apakah itu sebagai peringatan dari Allah? Ingat ya, kejadian tsunami terbesar tanggal 26 Desember. Tsunami terbesar. Jangan kita nggak kena. Lihat sekarang saudara-saudara kita di Aceh masih menderita. Aku saja yang begitu parah aja menderita. Harta hilang, semua hilang, anak hilang. Kita pikirkan kemanusiaan. Ini jelas dalilnya. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kita terlena dalam hal ini. Kalau toleransi, kita di sini hari mualaf sedunia ini saya pribadi mendukung. Karena apa? Apa sih yang harus kita lakukan dengan dalil ini? Ketika dalil ini dikatakan hampir langit pecah, apa yang harus kita lakukan? Berikan kami masukan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi bencana? Untuk terkhusus akhi Nandar, berikan kami masukan. Kalau memang kalian mengimani Al-Quran dengan ayat ini, berikan kami masukan. Apa yang harus kami lakukan? Ini salah satu, bukan kita mau demo, bukan kita mau menghilangkan Natal, bukan kita mau mengganggu mereka ibadah, tidak. Ini sebagai dasar mengingatkan kita sebagai umat Islam. Jangan terlena, buat pengajian, ajak penceramah, perkuat tema surah Al-Ikhlas.
Kita menggaungkan apa? Dan kemudian kita yang menggaungkan kemarin. Aku salah satu menggaungkan dari kemarin. Aku buat tema Natal ini. Aku buat tema, aku keras. Keras poinnya di sini untuk apa? Agar tidak terjadi bencana. Beri kami masukan. Nah ini sangat jelas. Kenapa Allah mereka mengatakan punya anak? Wah, sampai sekarang belum bisa dikatakan Allah itu adalah milik Tuhan mereka. Belum bisa. Allah itu laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa. Allah tidak ada yang serupa. Baik dari nama hakikatnya nggak ada yang serupa. Allah itu nama Tuhan kita. Kok terlena? Kalau oke, kita tadi mengatakan, oh ini bisa mereka lakukan. Itu mereka bisa lakukan nanti buat. Silahkan buat. Ingat sekali lagi ya, Idul Fitri kita bukan ditentukan dari tanggal. Bukan dari hilal, dari langit. Ketika ditentukan tanggal 23, contoh 23 Idul Fitri, bisa meleset, hilal belum nampak, tanggal 24 tertunda. Nggak perlu kita takut dalam hal itu. Kalau kita yakin, nggak perlu takut. Bukan ketentuan ibadah Idul Fitri kita bukan ditentukan dari tanggal. Ketika mereka merencanakan tanggal di kalender tanggal 23 misalnya lebaran, mereka membuat rencana hari murtad sedunia tanggal 23, lakukan. Allah bisa melesetkan, hilal belum nampak, tertunda, tanggal 24 bisa jadi. Apa yang takut? Apa yang takut dalam hal itu? Nah di sini prinsipnya kita ya, makanya tolong berikan ya, karena salah satu ya bencana ini sekarang terjadi. Terus kemudian, ntar lagi nih, terus kemudian di Islam diajarkan bermusyawarah, bermufakat ya. Sampaikan ini di belakang layar. Bermusyawarah dulu sama Islam. Jangan ketika kita menyerang dibuat poin di sini seolah-olah menyerang. Nggak boleh. Sampaikan di belakang layar. Ambil kesepakatan. Nggak ada yang nyerang. Nggak, ambilkan kesepakatan di belakang. Bukan. Jangan provokasi Bang Blender. Tunggu. Ya, jangan. Kita nggak ada yang nyerang. Jangan memperkeruh ya. Kita sudah aman tadi kok. Saya sudah mengalah dari tadi. Nggak. Jangan Nggak ada, kita nggak ada nyerang-nyerang kok. Nggak ada yang berantem, Blender. Nggak ada yang berantem. Gua nggak nyebut nama satu Bang Juma pun nggak ada. Begini, di Islam kan diajarkan bermusyawarah kan? Iya, kita udah musyawarah kok. Ini salah satu bentuk musyawarah kita. Di belakang layar, di belakang layar. Hal yang di publik, ini saya kalau nih, ini memicu bukan keributan Blender. turun. Hal yang di publik itu boleh kok kita bahas di publik. Buktinya bisa kok kita bahas di publik tanpa ada pertengkaran kok. Buktinya dari tadi lihat bagaimana indahnya Bang Zuma dengan Nandar. Iya betul. Kita nggak ada masalah. Loh, apa masalah? Masa Nandar harus ikut semua Bang Zuma pendapatnya? Kan kalau Nandar nggak mau ya nggak apa-apa. Kami paham kok. Kalau antum ingin merayakan kan nggak apa-apa. Buktinya aku kalau sama Bang Zuma aku rayakan, sama Nandar nanti nggak kurayakan. Nggak ada yang bermasalah di sini. Saya paham kok girohnya Blender melihat bencana. Bahkan itu kajian saya di tempat Nandar berapa kali kemarin. Saya angkat tuh, kok bencana terus di tanggal ulang tahun Tuhan kalian. Tapi kan apa? Kalau bilang musyawarah, kami sudah duluan musyawarah Blender. Tapi kan kami nggak harus melapor ke Blender. Masa kami harus melapor ke Blender semua yang kami lakukan? Kan kami Nandar sama Bang Zuma itu chat-chatan. Musyawarah kurang apa lagi? Sama Guru Najuma, sama aku gitu, sama Ustadz Kainama telepon aku. Kita sudah tenang. Kita Aku sudah tenang telepon ya. Bang Kita sudah tenang. Ustadz Kainama aku telepon. Jadi tolong ya jangan memprovokasi. Saya dengan Guru Najuma baik. Nggak ada pertikaian, nggak ada. Kalau musyawarah inilah dia musyawarahnya kita. Inilah dia. Nah, oke Bang Handi. Ya, silakan. Ya, inilah kita ya. Lanjut. Kita angkat Bang Handi. Izin besarkan moderator Bang Handi. Saya to the point saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra di antara kita itu suatu anugerah sebenarnya, nggak ada masalah. Ada yang mau, ada yang enggak. No problem itu. Itu sih sebenarnya bukan masalah. Ini pilihan. Tapi kita lihat bagaimana histori sejarah yang memulai peringatan Hari Mualaf itu bukan dari apologet Islam Indonesia, bukan kita di sini. Kita hanya penerusnya. Penggagasnya, pencetusnya adalah Ari Matea. Siapa di sana? Ada Prof. Egi. Kalau nggak salah juga ada Habib Rizik dan teman-teman Ari Matea di sana. Pertama kali itu digagas tahun 2018. Seorang mahasiswa dari Unhas bersahadat, di situ mulai. Nah kita ini hanya meneruskan saja. Itu pertama. Tadi sore juga kami telepon grup bersama Bang Juma sama beliau-beliau Ustadz K, Prof. Egi dan lain-lain itu. No problem. Tapi kalau ada yang nggak mau ya nggak ada masalah juga. Dan ini tidak menimbulkan kita ini berpisah, enggak.
Ini Betul. bukan hal-hal yang bikin heboh semuanya. Ini biasa-biasa saja. Itu pilihan sebenarnya ya. Terus yang kedua, insya Allah nanti tanggal 25 Desember mendatang, kami dari Apologet Islam Indonesia dengan faktor keadaan ya kami hanya di Komal saja mengadakan acara ini. Tahun kemarin kami di Rumah Hobbit di tempat Bang Juma bersama teman-teman Arimatea, dan di Jakarta juga ada. Yang kemudian kami dari Apologet Islam Indonesia dengan data yang tertulis disahadatkan oleh Bang Juma, data yang tertulis 120 mualaf. Masya Allah. Di API tahun ini ya Bang ya? Setahun penuh atau dari awal? Sejak berdirinya API. Subhanallah. Oh, Keren. Allah Dengan demikian mereka-mereka inilah kita nanti berikan hiburan bahwa Bang Juma tadi udah menjelaskannya bahwa sebelum kalian bersyahadat ya tanggal 25 itu Anda kemana? Nah tanggal 25 ini ya kami hibur Anda. Kami hanya menghibur pada mualaf itu. Itu saja momennya di sana. Yang terakhir nanti insya Allah kami sudah kerjasama juga dengan Bina Mualaf Center Indonesia di Bandung, itu insya Allah tahun depan dilaksanakan di Sukabumi. Ya, jumpa darat itu nanti di pesertanya 1000 peserta di Sukabumi tahun 2026 insya Allah. Kita ke Sukabumi datang ya ke Bunda. Iya. Itu sih dari saya. Tidak ada kasih. masalah. Siap. Bang Hani, Hani, mantap. Enggak ada masalah. Keren. Tetap bersatu memperjuangkan Galak, Islam. siap. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum. Nah, Kalau begitu kita ada enak masalah, kalau Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Oke. Iya. Ada lagi yang mau bicara? ya, Buat di sedikit. Sukabumi Yes. Bunda Neng ya. Sabar, Oke, Mak. silakan besarkan Tante Mika. Tante Mika. Dia besarin sendiri bisa dia. Besarin diri lu sendiri. Bentar. Ya, aku gemeteran kalau sampai Bang Zuma, masalah. Jadi aku tidak bisa membantah Bang Zuma. Kalau aku membantah, aku akan ketampol dan ketampar. Itu pasti. Nah, aku setuju dengan niat Bang Zuma. Nawaitu Bang Zuma tentang melaksanakan namanya pengajian di rumah ngaji di Komal. Alhamdulillah, aku sebagai 100% manusia sangat setuju kepada abangku, guruku 100%. 1000% malahan. Nawaitu Bang Zuma tidak bisa kubantahkan. Tapi untuk di tanggal 25-nya Bang, aku kembali kepada hadis Rasulullah. Tinggalkanlah apa yang meragukan menuju apa yang tidak meragukanmu. Untuk saat ini mungkin adikmu Bang atau muridmu ini berpedoman dulu ke hadis ini Bang. Itu aja untuk Bang Zuma. Kalau kegiatan mengaji di Komal aku akan ikut insya Allah. Mungkin yang saran Bang Zuma yang jelas, laksanakan di Mika. tanggal 25 Desember. Maksudnya biar nggak bias, tanggal 25 Mika, biar nggak bias, maksudnya tadi kamu ragu akan hal ini, jadi kamu tinggalkan hal ini, jadi nggak ikut-ikutan dulu gitu, biar nggak salah paham nanti. Iya. Terus Iya, karena sesuai kamu hadis, keterbatasan aku ilmu, berpegang hadis. soalnya kan kamu masih belajar, jadi wajar lah kalau ini kan nanti belajar Iya. sama Bang Zuma kan gitu. Iya betul. Tapi kalau kegiatan yang dikatakan Bang Zuma, kata Bang Zuma tadi, untuk tanggal 25 jangan berdebat dulu, ngaji kita di rumah. Aku sependapat. Ya, masya Allah, masya Allah. Siap, oke. Ya, itu Sekarang kita ini saya mau yang mengkonklusikan ini adalah Bang Zuma dan Akhi Yonatan Nandar. Mungkin siapa dulu yang mau bicara antara Bang Yonatan Nandar dan Bang Zuma mungkin? Ya, silahkan Mungkin, baiknya gimana Nanda nih? Kalau Kalau gimana nanti baiknya? lu dulu, baru Bang Zuma Oh iya, Bu, terakhir nanti biar karena Bunda mungkin Juma, biar kita semua lebih banyak ya, lebih ini ya. Iya, biar Bang Zuma nanti Ya. terakhir untuk Masya menyampaikan. Allah. Lu dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah konklusi. Pertama, Rasulullah SAW itu bersabda, tinggalkanlah perdebatan. Meskipun kamu benar, maka Allah akan sediakan surga. Masya Allah. Saya tidak merasa benar dan saya juga tidak menganggap Gurunda Juma dan kawan-kawan dari Arimatea itu salah. Tidak. Karena saya yakin dan percaya semua niat kita itu sama. Nawaitu kita itu sama untuk marwah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Dan saya juga wallahi demi Allah
saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak ada tendensi kebencian kepada siapapun, apalagi pada gurunda saya. Kan sudah saya bilang dari tadi. Bagaimana saya membenci? Padahal Gurunda Juma ini ketika saya hilang, orang pertama yang DM saya. Orang pertama yang WhatsApp saya, "Dek, posisi di mana? Amankah?" Oh. Jadi tidak ada alasan saya untuk membenci guru kita semua. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan saya untuk kemudian mendebat. Adab saya di mana kalau saya mendebat guru kita? Adab saya di mana kalau saya harus kemudian membenci guru kita? Ya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, tadi saya sampaikan, innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada hartamu, Allah melihat kepada niat dan amalmu. Bang, saya itu berdebat dari tahun 2009. Saya ingat betul ketika saya berdebat di pondok grupan di grup Facebook namanya Pondokan Edi Prayitno. Saya berdebat dengan Rudi Yohanes ketika dia viral pada saat itu. Siang malam saya berdebat dengan dia dengan segala keterbatasan dengan HP kentangnya. Ketika saya 2017 saya dimasukkan ke grup WhatsApp debat Islam Kristen. Saya ketemu Profesor Manahem Ali, ketemu Edi Prayitno, kemudian ketemu guru-guru kita yang lain, ada Dr. Anwar Lutfi, dan akhirnya kita bertemu ya Bang Juma. Lawannya kita kan waktu itu si Niken, si Aderion di grup WhatsApp itu. Sopi Kutul. Belum ada. Yang saya kenal pada saat itu Ustadz Tahta, Bang Juma, terus siapa lagi. Dan dari dulu kita siapa yang perempuan itu tuh? Ada tuh yang perempuan tuh, si Niken. Ya, si Niken itu. Niken. Dulu nama saya Uti Watimena. Iya. Tiba-tiba dari, sama satu lagi Bang. Iya. Si perempuan itu loh yang Rifah, Katolik itu. gua lagi closing. Nanti lu sendiri, gimana sih lu gangguin aja. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada alasan saya untuk membenci Bang Juma. Ya, kenapa? Karena Bang Juma banyak memualafkan orang. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, satu orang yang mendapatkan hidayah karena asbab dakwahmu itu lebih berharga dari unta merah. Sudah berapa banyak orang yang dimualafkan oleh Gurunda Juma. Saya yakin siapapun yang merayakan memperingati Hari Mu'alaf sedunia, saya yakin mereka memiliki niat dan tujuan yang baik. Saya yakin itu. Tetapi saya juga berharap kepada teman-teman untuk menghargai siapapun yang tidak sependapat. Jangan kita fokus kepada satu titik perbedaan sementara di titik-titik yang lainnya kita memiliki kesamaan. Saya dengan Bang Juma dari dulu dengan Unirifa, dengan siapapun tidak pernah berkonflik. Ya, masing-masing kita punya alasan, masing-masing kita punya argumentasi tentang Hari Mu'alaf sedunia ini. Kenapa? Alasannya apa? Dasarnya apa? Kita sudah menyampaikan dan saya tidak mau berdebat. Teman-teman sudah mendengar Ustadz Pelik. Saya sepakat dengan Ustadz Pelik. Ya, beliau luar biasa ilmunya. Tadi juga ada Ustadz Ahmad Nasution. Saya juga sependapat dengan beliau. Ya, tujuan kita di sini bukan untuk berdebat. Tujuan di sini kita bukan untuk saling caci memaki, sebagaimana Oton saling caci memaki. Saya tujuan di sini hanya untuk islah, untuk berdamai. Meskipun kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan. Ya, dasar-dasar tadi saya tidak setuju, sudah saya sampaikan. Saya harap teman-teman juga jangan memaksa orang yang tidak sependapat. Karena masih banyak pendapat yang sama di antara kita. Contohnya Tuhan kita adalah Allah, sama. Rasul kita adalah Muhammad, sama. Rukun iman sama. Rukun Islam sama. Bahkan kita sepakat mengucapkan selamat hari Natal itu adalah haram. Kita sepakat. Cuma yang tidak sepakat itu kenapa tanggal 25 tadi sudah disampaikan alasannya. Bahwa yang saya khawatirkan, dan saya ini juga niatnya baik. Saya khawatir terjadi bentrok, saya khawatir terjadi konflik, saya khawatir dan begini dan begitu. Dan tadi Bang Juma juga sudah menjabarkan, jangan khawatir begini dan begitu. Dan saya terima alasan beliau. Ingat, saya di sini tidak ingin mencari musuh, saya di sini tidak ingin mendiskreditkan siapapun, tetapi saya memiliki sebuah keyakinan dan saya takzim kepada guru kita, kepada panglima kita. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita terus bersama. Karena nawaitu kita,
keberadaan kita di dunia pertiktokan ini tentu hanya mencari keridhaan Allah, mardotilah, dengan metode dakwah kita masing-masing. Jadi tolong teman-teman ya, jangan sampai kita seperti herdernya si Edis. Si Edis punya herder, kalau dia salah tetap dibela. Ya, jadi kalau saya salah jangan bela saya. Begitu juga kalau Bang Juma misalnya kurang tepat, ya jangan dibela. Belalah kebenaran. Ya, ingat masih banyak hal yang sama di antara kita. Bahkan nih, saya tidak ada kebencian. Orang saya dikasih baju sama Bang Juma tuh, bajunya saya pakai, tidak ada. Jadi saya harap kita mengambil hikmah masing-masing. Saya tidak memprotes, saya tidak mendiskreditkan, memperingatinya, tetapi tanggal 25-nya yang membuat saya masih ragu. Ya, itu saja Gurunda, Gurunda Juma, Gurunda Rifa, dan kawan-kawan yang lain yang menjadi konklusi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang sesat itu adalah sesat, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi segala bentuk kesesatan ini. Abangku yang saya cintai, abangku yang saya hormati, Masya Allah. Saya berharap setelah ini saya mohon kepada mungkin abang juga menghimbau kepada teman-teman yang penggemar abang, jangan sampai kemudian kita saling membenci, karena kami di sini juga tidak membenci, tidak saling, bahkan kami saling mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi saya harap setelah ini tidak ada lagi kebencian. Wah, ini si Dandar begini, jangan. Wah, Bang Juma begini, jangan ya. Kita niatkan kembali untuk kemudian fokus kepada mencari keridhaan Allah, mardotilah. Wallahu alam. Ini terakhir kita bahas ya Nandar. Baik. Ya. Nandar, kita ya, berdua sepakat, bertiga ya. Ya. Omal ini sepakat untuk ini terakhir membahas tentang tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf. Kita tidak akan lagi membahas setelah ini. Itu teman-teman keputusan kami di Omal. Begitu juga ya, kawan-kawan yang lain ya. Ya. Jadi kita sudah nanti menyampaikan. Sebelum ke Bang Zuma, kami meminta maaf dulu kepada Blender, terjadi pengkikan kepada Blender. Ya. Kami khawatir supaya tidak terjadi perdebatan di antara kami dan Blender. Kan Blender pilih untuk mengikuti apa yang merasa dianggap penting untuk diikuti, tapi izinkan dan biarkan kami dengan keputusan kami juga. Toh di sini kita tidak saling ini baku hantam. Oke, sampai ke Bang Zuma. Bang Zuma, di sini sudah ada sebelum Bang Zuma konklusi, ada banyak oten di bawah. Abang kalau mau lanjut diskusi nanti kita naikkan satu persatu. Saya temani abang dulu sampai saya ngantuk. Kalau abang misalnya ada ini, karena sayang bang, banyak kali bang yang perlu dikuliahi. Tapi ya abang konklusi dulu tentang masalah ini. Silakan abangku. Baik, sebelum saya memberikan ini ya kesimpulan dari semua yang kita lakukan malam ini, boleh nggak saya bertanya? Boleh dong. Boleh bang. Yang tadi itu, apa sudah ada jawabannya? Jumat Agung Nggak ada bang. Yang mana bang? Jumat Agung nggak ada. Lu sih nggak nyimak bubuk. Kalau PK kalah koin. Bang Zuma nanya, orang-orang Kristen memakai hari Jumat Agung. Pertanyaannya adalah apa dasar mereka dalam kitab mereka? Kenapa? Karena tentu Bang Zuma sudah paparkan. Sebenarnya yang lebih dahulu melakukan tindakan-tindakan kurang ajar itu adalah pihak mereka, Nandar. Itu sebenarnya poin yang aku tangkap dari Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma silakan. Ya, mana tahu besok ada, Dinda, tolong informasikan ke saya, jangan sampai saya salah gitu kan ya. Nggak ada bang. Karena saya akan jadikan sebuah tema ke depannya, dasar apa kalian menggunakan Jumat Agung. Tema Bang Zuma ini bisa viral terus nih soalnya. Lalu kemudian dalil terkait Yesus bangkit hari Minggu itu ada nggak? Kalau eksplisit nggak ada, cuman ini bang, kalau Oten itu kan menjawabnya gini, ada dalil yang dia mempersiapkan hari Sabat, otomatis kalau Sabat dia dipersiapkan mayatnya, berarti kan ada kait kedekatan dengan hari Jumat dan Minggu. Mungkin abang bisa jelasin dulu gimana itu jawabannya itu kita. Tapi ini seperti misalnya Maria di Yohanes 20,
minggu pagi katanya kan ya ke kuburan. Lalu kemudian di kuburan dia melihat kuburnya yang tidak ada mayat, Tuhan mereka hilang katanya. Nah itu yang saya tanya, apakah betul begitu dalilnya dalam bahasa Yunaninya? Itu dulu. Karena kalau Kayaknya Bang tidak, Zuma ada ilmu nih. bukan, anu serius. Enggak bagi-bagi lah Bang. Enggak, pasti nih ada sesuatu yang Bang Zuma udah Yang mana, ketahui Bang? yang Yang kita mana, belum Bang? tahu, Nandar. Enggak, Ninda. Saya cari data. Ada nggak Yesus itu bangkit pada hari Minggu? Itu aja sih. Ada nggak datanya Yesusnya ini bangkit Bentar, hari ini Minggu? kalau Bang Zuma yang udah bawa pertanyaan tuh viral loh sampai. Iya. Soalnya kan siapa Keren. Yesus, menurut Yesus di bawah Edis Bang. Penyalipan karya Iblis di bawah Edis. Ini bentar, hari Minggu ya, bentar kita cari dulu. Ini Coba serius dulu ya. Matius 28 aja dulu Dinda, coba. Matius 28 nomor 1 Matius coba. 28. Matius. Matius 28. Matius 28. Matius 28. Emang bener Bang Zuma ini harus kesini sering-sering nih. Ayat 1. Aku bacain ya Bang ya. Iya. Kebangkitan Yesus perikopnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Kan tapi malaikat itu berkata, nggak ada proses orang bangkit sih, ia tidak ada di sini sebab ia, oh ini mungkin kali Bang ya, ayat ke-6 ini dipakai mereka ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Wah, bisa jadi bukan hari Minggu, bisa jadi kemarin-kemarin. Sama seperti yang tadi dikatakannya. Mari kita- Iya. Makanya data nomor 1-nya coba diulang lagi bacanya. Oke. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya bukan Yesus bangkit, tapi si Maria pergi ke makam hari Minggu. Nah, coba minggunya di situ bahasa Yunaninya apa? Oh iya, Nandar, Nandar, lu pakai bahasa asli Nandar. Dapat ilmu nih. Udah lama nih kita nih nggak dapat ini. Iya, hari Sabtu, Sabat. Sebentar, aku Iya lihat Mandi, dulu. apa Bang? Hari Minggu itu terjemahan Sabat ya? Coba tekan itu nomornya jadi Sabtu dia. Waduh. Oh iya. Ini nih, saya bacakan nih. Coba liatin, Masya Allah, ilmu baru. Coba. Bentar ya. Waduh, Oh, ilmu baru nih ya. hikmahnya nih Bang Zuma kesini. Bentar, aku pakai kacamata dulu. Bentar ya. Kelihatan. Sabda Bang Nandar yang ada nomornya. Yang Ya. Sabda. Yang Sabda yang pakai nomor Nah, itu. yang itu strong number Nandar. Maksud Bang Andi itu yang strong number Number, biar cepet. Yang mana? Strong number nih itu. Strong number kan lu punya sabda. Yaudah gua aja deh sabda.org itu loh. Oh, ini. Nih. Itu sabda.org itu ada. ini, yang Jangan ini pakai dah. itu. Tuh. Kan ada strong number tuh Matius 28. Matius ini loh. 28 ayat 1. Hari Minggu itu hari apa? Coba Enggak, lihat ini hari strong Sabat numbernya. ini dari bahasa Ibrani. Jadi hari Sabat diterjemahkan hari Minggu. Itu kira-kira. Masya Allah, luar biasa mereka ini ya. Ini nih. Toward this first day Sabaton ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Wah Yunani. iya nih. ya. Iya nih strong numbernya nih. Wah iya nih serius nih. Tuh waduh. Wah, Itu bagus tuh, coba nih. Tuh, Tekan itu nih, Bang. nomornya. Iya nih bang, nih kan, nih hari Minggu nih, kita klik nih, Sabaton, nih, Sabaton kan. Ya. Ya, Sabaton, bukan hari ini, bukan hari Minggu. bukan bang, yang tunggu, kita cek lagi nih, lanjut, waduh. Kalau hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Hari Minggu. Minggos ya, itu kan Minggos. Apa Bang Andi? Apa Bang Andi? Parpasi. Kiria. Ini kita Parfasi, bacakan nih. Ayo, Kita bacakan ya, nih. ya. Ini memang di dalam bahasa Ibrani itu Jumat nggak ada kita, Bang. ya. Of de Sabaton, Sabaton, ten evivos kause ais mian. Di sini juga tertulis Sabaton. Sabaton. Sabat Elten Maria He Magdalene
kai he ale Maria. Maria teoresaiton tafon. Yang di sini memang tertulisnya 2 kali itu sabaton. Ya di sini nih, offset de sabaton, yang kedua juga sabaton. Ini Nggak ada kiriaki ya? Nggak ada. Jadi Kiriaki hari Minggu kan yang ya, Dek? pertama ini Guruda, setelah hari Sabat di sini kan dalam bahasa Yunaninya sama nih, de sabaton. Nah, Sabat. kenapa yang pertama hari Minggu di sininya kok jadi di dalam bahasa Yunaninya tetap sabaton, kenapa terjemahannya berbeda? Makanya kan terjemahan ini. Wah, Ove suruh de Oten jawab sabaton. aja nih, gimana nih Nandar? Kan ada Bang Zuma mumpung nih. Jadi Gimana? gini, tunggu sabar dulu. Sabar dulu. Jadi ketika Setelah hari dikatakan Yesus itu bangkit setelah hari Sabat kan ya? Setelah hari Sabat. Nah, di situ kan di situ kan dikatakan Sabat pagi-pagi kan dia. Pagi-pagi kan dia pergi di situ. Berarti kalau dia bangkit bukan pada hari Minggu, ya taruhlah hari Sabat dia bangkit. Jadi Jumat Agungnya gimana dong? Katanya 3 hari 3 malam. Ini saya pikirkan dulu ya. Kalau kita terjemahkan sesuai nih, Bang. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyusut fajar, pada hari Sabat pertama itu. Jadi gimana ya konsepnya ini? Hari Sabat juga maksudnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, pada hari Sabat itu. Sebetulnya bukan hari pertama, ini bukan hari Sabat itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar, pada hari Sabat itu. Dalam bahasa Yunaninya ove de sabaton te epifos kause eis mian sabaton elten Maria he Magdalene. Iya deh, Intinya gimana ya? terjemahannya aja udah dipelintir Nandar, kan hari Enggak, Sabat yang kita dijadikan hari bingungkan Minggu. itu terjemahannya Gitu. gimana ya? Pertanyaannya Pada hari Bang Sabat Juma, sudah lewat. berarti pertanyaannya Bang Juma adalah kenapa ada Jumat Agung? Jadi mundurin aja, bukan Jumat, Kamis Agung Bang Juma. Kamis ya? Iya, Kamis. Itu loh. Kenapa jadi Jumat Agung? Oh, masuk, ngerti. Jadi gini kan datang 3 hari punya. Allahu Akbar. Jadi kalau dia pas Sabat itu, maka bukan Jumat Agung tapi Kamis Agung. Karena itu aja kan 3 hari. Oh. Iya. Yang terjemahannya kok jadi bingung ya? Nandar nggak tangkap dia Bang. Bang Andi, jelasin Bang Andi. Nandar belum nangkap. Itu ada beberapa ayat yang sama Dinda, Yohanes 20 nomor 1. Coba. Yohanes 20. Lukas 24 nomor 1 Yohanes dengan 20. Markus 16 nomor 1. Yohanes nomor 1. Pada Markus hari 16 pertama. nomor 2. Saya sebentar ya. Oke. Wah, ini kok. Parah nih Den. Ini nih, teman-teman lihat ya. Oke, lihat nih. Ini dalam bahasa Yunaninya nih. Tedemiaton sabaton loh, Sabat ya. Tapi di sini hari Minggu. Oh, berarti benar. Loh. Ini loh. Ya, Tedemiaton sabaton Maria he Magdalene erketai. Jadi di sini apa namanya itu sabaton ya. Pada hari pertama Minggu. Kenapa jadi Minggu ya? Harus Oten yang jawab nih. Harusnya ini Oten yang jawab nih gimana nih? Pada hari Sabat ya. Aduh. Ini gak di YouTube. Tuh kan teman-teman ya, ada ilmu baru nih. Jadi, Nandar ini hmm. komentar diaktifkan aja, mungkin teman-teman muslim ingin komentar, kita sudah kondusif, sudah Ya, selesai. yang siapa yang non aktifin aku nggak? Siapa bisa? Saya izin sebentar aja untuk Coba, bisa Mika. ya. Boleh. Oke, dia Bang Hidayah lupa. Oke, assalamualaikum Bang Hidayah. Assalamualaikum. Aktifkan komentar. Aktifkan komentar Tante Mika. Assalamualaikum semuanya. Nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi saya tidak lama-lama karena kebetulan ini kan harus kita kosongkan juga supaya Gurunda ada hiburan gitu ya. Jadi saya gini, Ya, saya ingin bawa cuma ada hiburan. terkait dengan apa yang dibahas sebentar tadi, ini bukan mengulang ya, cuma aku mau pertegas saja sama netizen, tolonglah fahami tipe-tipenya debater. Kita ini sebagai orang bawah yang pendengar, kalau di sini sudah ada konklusi daripada guru-guru kita, yang mana yang mau bilang silakan, yang tidak mau bilang juga silakan, karena ini bukan dosa sama kita loh, dan ini bukan menjadi dasar pokok mengapa kita ada di Kumal-Kumal ini kan gitu ya.
kita di sini semata-mata karena Allah, semata-mata karena agama Islam kita dilecehkan, bahkan Nabi kita dihina. Itu dasar yang utama. Bukan karena apabila 25 Desember atau apabila tidak 25 Desember. Jadi minta tolong sama netizen di bawah. Selepas ini tolong lagi lah, jangan dibahas di mana-mana pun terkait dengan apa yang kemudian mungkin ada sedikit kesalahpahaman daripada guru-guru kita, jangan diperbesar-besar gitu. Karena intinya di sini guru-guru kita sudah berbincang, sudah menyepakati, sudah setuju bahwa ini kan semua bukan menjadi dosa ataupun mudrat kepada kita, enggak. Jadi jangan sampai nanti oten-oten mengambil kesempatan yang begini untuk mereka mengambil poin, ditidakkan apologet Islam, bahkan untuk tambah ngalur ngidul dalam berhujah. Jadi tolong ya netizen, selepas ini sudahlah, jangan lagi dibahas tentang itu. Ya, jangan lagi terakhir Bang, dipermasalahkan. kita sepakat terakhir ya. Iya, Kita iya. sepakat, saya Nandar dan Tante Mika sepakat terakhir untuk membahas itu di Komal ini. Kita fokus untuk Iya, iya, dakwah oke. seperti biasa. Mantap, Bang Alda ya, keren. Jadi terima kasih One atas kesempatannya. Saya tidak lama-lama karena kebetulan Ya, aku Bangku. nyetir ini. Gurunda Hati-hati di jalan. sehat-sehat selalu, Bang Andi, guru-guru Kasih, yang ada di Indonesia. sahabat Al-Hidayah, Masya Semoga Allah. terus berjuang istiqomah Allahu dalam Akbar. mensiarkan Islam. Semoga banyak lagi yang akan Amin, tercerahkan dan kembali kepada fitrah ajaran Islam. Begitu Amin. kira-kira dari Masya saya. Allah. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Rahman. Izin Aki Nandar, Dindaku, aku izin turun ya. Siap. Semuanya. Hati-hati, Salam Bang Hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bang Al Iya, di iya. jalan, soalnya beliau tadi teman-teman ya. Masya Allah. Semoga sehat-sehat selalu Bang Al. Luar biasa benar. Iya. Izin ya ini ya. Assalamualaikum. Siap Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ternyata kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, minggu itu kriaki. Nah ini. Kiriaki itu artinya apa, ayo? Nah ini nih. Minggu itu kriaki. Itu siapa? Ini Kang Dito. Kang Dito, di mute. Indonesia Yunani, minggu adalah kriaki. Kita lihat ayatnya tadi ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini nggak ada kriaki, saya bacakan ya. Tede miaton sabaton ya. Maria he Magdalene Erketai Froi apa nih? Kelihatan. Proi Scotias heti hauses aisto nggak ada nih. Menemion Sabaton. kai blevei ton liton ermenon exto menemeyo, itu nggak ada di sini, nggak ada kriaki. Kok ada bahasa Jawanya masuk? Aneh. Yang mana? Yang mana? Bang? Jawa. Meneng wae. Jadi nggak ada di sini, nggak ada kata kriaki ya. Dari awal sampai akhir tuh nggak ada kata kriaki. Tende miaton sabaton Mariam Tema Magdalene. baru nih, keren nih, angkat Erketai. bareng-bareng nih, keren nih. Waduh, Oke. keren. Biasanya kalau tema Bang Zumani itu biasanya dipakai Edi, akhirnya ngebubukin agamanya sendiri. Oke, nih Bang, nih masih banyak nih di bawah. Sebelum kita ke Kang Dito nih, izin Teneng, boleh nggak kita minta slotnya untuk mana tahu Bang Zuma masih on Bang? Ngantuk nggak Saya Bang? ini Dinda enggak, saya ada janji di Komal Akang. Oh. Kita ada janji sama Oh, di Komal ini. Akang. Cuman sudah Oke, telat oke, ini, oke, udah oke. telat, tapi nggak apa-apa. Saya cuma Siap, ingin siap, bilang siap. begini sebagai penutup. Tengoklah saudara-saudaraku Kristen. Lihatlah bagaimana kami berjuang bersama. Mardi naik dulu Mardi. Tapi ketika kemudian ada hal yang dianggap menyakiti hati saudara-saudara kami Kristen, ada saja orang yang berhati mulia kemudian untuk mengatakan, aku mundur dari satu sisi itu. Artinya bahwasanya adik-adik saya itu begitu besar hatinya menjaga perasaan kalian. Itulah cerminan bahwa meskipun tiap malam kami itu berdialog, koar-koar, kadang kami jengkel, kadang kami kesal, sebenarnya latar belakang kami hadir di sini itu karena kami cinta, karena sayang sama kalian. Kalau adik-adik saya ini berpikir karena kebencian, membabi buta, maka mereka akan ikut, ayo kita rayakan hari mu'alaf sedunia. Tapi faktanya mereka nggak setuju. Dan harus Anda pahami, bukan berarti mereka tidak setuju, berarti mereka tidak setuju untuk membenci, bukan. Karena kami membenci, enggak. Makanya saya katakan tadi, latar belakang kami merayakan itu karena ingin kemudian menghibur saudara-saudara kami yang kami mu'alafkan.
Bukan karena kami ingin membenci atau menyinggung perasaan kalian atau enggak merasa adil, tidak, bukan. Karena kami itu aja, kami ingin kemudian berbagi dengan saudara-saudara kami yang mualaf. Saya kira itu saya sebagai penutup, dan yang terakhir kepada Bang Blender di bawah, ya maafkan adik-adik saya yang mengkritik tadi bukan karena tendensi kebencian, bukan juga karena tendensi tidak suka. Ya, kita hanya menghindari saja supaya ini tidak menjadi gorengan OTN. Cukuplah bahwasanya beda pendapat itu biasa. Lagi pula ini bukan masalah akidah kok. Ini bukan masalah syariat juga kalau saya lihat. Ini hanya kesepakatan seperti hari Valentine. Tidak ada dasar pijakannya untuk kita adakan. Nah, itu lagi saya katakan tadi, hanya penghiburan saja kepada teman-teman kami yang mualaf. Itu ajanya. Jadi kalau ada yang menolak, kami udah siap penerimaan teman-teman, dan yang menolak dari teman-teman ada saya, kami udah siap dengan keadaan itu. Yang pasti karena niatan kami ini adalah tulus, niatan kami ini murni karena Allah, bukan karena kebencian atau apapun itu. Ya, bukan karena adik-adik kami ini tidak sepakat dengan kami, lantas kami mundur, tidak. Ketik satu guys. Kami tetap maju memperingati Hari Mu'alaf sedunia, karena di situ tidak akan merusak tatanan bernegara, tidak merusak kementerian beragama. Kalau Anda merasa tersakiti dengan keadaan itu, itulah yang kami rasakan selama ini. Ketika Anda mengambil hak dari kami, nama Allah Tuhan kami, Rasul kalian ambil, Roh Kudus kalian ambil, Jumat Agung kalian pretelin segala macam, Alkitab kalian ambil, kalian tempel di kitab kalian itu yang bahasa Yunani tadinya. Itulah yang kami rasakan kalau Anda tersakiti. Tapi kalaupun Anda tersakiti, alasannya kenapa? Kan kami tidak mengganggu. Tidak mengganggu akidah kalian. Yesus tidak lahir tanggal itu kok. Bahkan bangkit hari Minggu pun tak ada dalilnya kan ya. Bahkan Jumat Agung tak ada dalilnya. Jadi ketika kami merayakan, ya janganlah Anda merasa tersakiti. Karena itu bukan hak Anda. Tidak ada dasar di Bible. Anda lahir tanggal 25 Desember, Tuhan Anda itu nggak ada dasarnya. Andai kan ada dasarnya, Anda boleh tersakiti kan itu anak-anak buat sendirinya. Tidak ada dasarnya. Jadi Allahu Akbar. Duh, kena tempelek lele, Masya Allah. Jadi itu ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak Adinda. Adik-adik sekalian memberikan ilmu kepada saya. Masya Allah. Karena saya juga dikuatkan dengan pengakuan antum bahwa tidak ada dalil Jumat Agung, tidak ada juga kemudian Yesus bangkit pada hari Minggu. Cuman satu hal lagi yang tadi Kiriaki itu artinya apa, nanti cari tahu. Kalau kita sandai kan udah tahu hari matahari. Nah, kalau Kiriaki hari Minggu itu menurut tradisi Romawi Yunani, Kiriaki itu hari apa gitu. Kan gitu. Ya tahu hari Minggu itu apa, hari Kiriaki itu hari apa, peringati hari apa gitu, memperingati hari apa. Nggak usah diomongin di sini lah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sekira Ya, Bang Zuma, saya pribadi memohon maaf sebelumnya Bang Zuma. Baik, Om. Kalau ada tutur kata yang salah. Baik Om. Kayak kalau aku secara pribadi. Saya terakhir dong, 1 menit. Oh, iya. Om itu, Ya. Om itu orang maco. Lanjut. 1 menit. Ya, kita sepakat ketidaksepakatan. Bang Nandar ngerti hukum, artinya mens rea itu ya silakan saja. Iya. Niat seseorang gitu ya, tidak bisa diukur. Tapi ini bukan masalah akidah Islam. Artinya di sini adalah hari-hari biasa saja, bukan hari besar Islam. Iya, Kita bukan. hibur saudara kita dan tidak ada kebencian di sana. Kepada saudara kita di sebelah tidak ada niat kami untuk membenci mereka. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sebelum turun Bang Handi sama Bang Zuma, ini terakhir penegasan saya nih, izin. Saya berterima kasih kepada netizen yang menghina Yonatan Nandar secara pribadi dan saya. Sungguh kalian yang rugi, karena sejujurnya hati kami dekat dengan Bang Zuma, tapi kalian membenci kami tidak masalah. Insya Allah. Ya, tolong Gurunda Juma juga tolong disampaikan kepada para penggemarnya ini nih. Komennya terlalu, mereka itu kita nggak bermusuhan. Ya ini biasa. Nggak apa-apa Nandar. Biasa. Lihat nih. Ya Ripa. Nggak usah Dinda, nggak usah. Nah, itu. Nggak usah, biar Nandar. Nggak usah Dinda. Nggak apa-apa. Wah itu. Kalau dia Biar kayak gini muslim, loh, kita nggak bisa mengatur orang. Gini, netizen itu bebas, mereka merdeka.
Kita Bahasa tidak bisa Indonesia. mengatur mereka. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Cuman saya mau ngasih tahu, rugilah kalian. Kalian membenci kami, sementara kami dan Bang Zuma saling mencintai dan mengasihi. Kan rugi. Netizen itu Tapi bebas. Netizen Bebas, bebas netizen ngasih bebas. koin kok. Bebas ngasih koin sama kita. Silakan, nggak apa-apa. Bencilah kami kalau memang itu membuat kalian senang. Kami tidak masalah, insya Allah. Selagi kami dan Bang Zuma dan Bang Handi berdamai, tidak ada masalah. Kami tenang, nggak apa-apa. Insya Allah kok. Nggak apa-apa Nanda, kita udah siap kok. Oke. Dibenci Siap. dan dicintai netizen itu konsekuensi. Oke Bang Zuma, Masya Allah. Iya. Doakan Makasih, Bang Bang, Zuma. ya. Bang doain aku Amin. diterima Amin, ya. Bang di kampus Bang. Amin, amin. Masya Allah, amin. Netizen yang ada di bawah, yang di YouTube, terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua. Sekali saya katakan, saya mohon dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat kalian, janganlah kisru kecil ini membuat kemudian kalian benci kepada para apologet yang begitu banyak membantu pergerakan perjuangan kita selama ini. Biar bagaimanapun, ya ada desa ini juga banyak memberikan hal positif di dalam pergerakan. Tidak mungkin apologet Islam Indonesia bisa kuat kalau tidak memiliki adik-adik yang seperti mereka ini. Meskipun mereka mungkin tidak berafiliasi, tapi hati kita tetap satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu Luar biasa. jangan karena hal seperti ini Jadi kita yang benci, tadinya ya. cinta, tidak sayang kepada Dinda Nanda, Uniripa, kemudian kita ini jangan. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu ya. Biasanya itu. Kita aja nggak Ada hikmah di bermusuhan. balik semua kejadian. Dinda Al-KTP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini mualaf kita yang paling hebat juga. Masya ini. Allah. Dinda Felix, makasih ilmunya. Dinda Dito, Bang Wan, thank you. Neng, syukran. Saya pamit ya adik ya. Ingat jaga Assalamualaikum kesehatan warahmatullahi kalian. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Bang Zuma, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jaga kesehatan, jaga kesehatan kalian Siap semua. Abang. Umat Bersama. butuh, umat butuh kita semua ya. Oke. Siap Enggak ada Abangku. bencian ya, ada Abangku. hanya cinta Siap, kan. siap. Adik Nggak ada lah. Amin. I love you. Gimana mau benci? Yuk, Nanti yuk, kalau nggak ada mari. uang minjam. Iya, Sama Abang. Saya juga nanti Pinjam pinjam. Bang. Kalau nggak ada uang pinjam Bang. Ada PR saya satu untuk Ninda Nandar. Apa tuh? Sabar aja nanti. Udahlah Siap. nanti aja itu. Oh, Udah Masya Allah. Siap, Saya pamit. Bunda. Asik. Siap. Yuk. Bang hati-hati. Ya, Bang. Mas turun hati-hati Bang.